Makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, ini tuh di sore hari, ini tuh masih lanjutan dari video aku yang food prep sebelumnya itu. Ini tuh di sore harinya aku tuh mau pergi jalan-jalan sore sama pak suami. Sebenarnya tadi pas aku itu udah kelar belanja, itu tuh aku langsung istirahat sebentar, sekalian aku tuh ya leha-leha lah gitu ya teman-teman. Terus juga aku itu ada urusan gitu untuk pergi keluar rumah, dan setelah aku pulang itu tuh aku capek banget dan akhirnya aku itu tidur gitu. Nah, pas aku itu bangun tidur, aku itu langsung mandi dan langsung pergi buat jalan-jalan sore sama pak suami dan anak-anak. Ini tuh rencananya aku itu mau pergi sama pak suami buat mengganti oli motor, karena udah waktunya gitu ya, udah jadwalnya buat motor ini tuh diganti olinya gitu. Kalau misalnya motor itu tuh ingin dia itu tuh kayak selalu sehat gitu ya, si motornya harus rajin dirawat ya teman-teman. Setidaknya itu ya kayak ganti oli, servis rutin gitu. Nah, walaupun motorku ini tuh dulu aku belinya itu motor bekas gitu ya, ini tuh bukan motor baru ya teman-teman, kami belinya itu motor bekas. Alhamdulillah ini tuh belum ada yang gimana-gimana, cuman yang sekali kemarin aja itu tuh nggak tahu kenapa rusak dadakan, itu yang habisnya itu hampir 1 jutaan. Tapi sebelumnya itu tuh nggak pernah gitu, dan itu tuh udah lumayan lama pemakaiannya sama kami, udah hampir 2 tahun gitu. Nah, ini kami udah sampai aja di bengkelnya. Ini tuh mau nungguin orang yang punya bengkel buat gantiin oli motornya. Oke, ini udah kelar buat motornya itu diganti olinya. Lalu kami mampir buat beli jajan. Ini dia jajannya, martabak. Karena memang lagi pengen aja makan martabak. Anak-anak juga itu suka banget sama yang namanya martabak. Di sini aku tuh pesan yang rasa sarikaya, karena anak-anak itu doyan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh beli martabak. Aku itu kalau nggak salah ingat harganya itu 15.000 ya untuk martabaknya. Tapi di sini tuh bukan cuma martabak aja yang aku beli, aku itu melirik ada orang yang jual durian. Masya Allah, ini tuh benar-benar menggoda banget. Ini tuh duriannya ada yang harga 20.000, 25.000, dan yang besar-besar ini tuh harganya 30 sampai 35.000. Pokoknya 35.000 itu yang paling mahal harganya. Nah, aku tuh belinya satu aja sih teman-teman di sini. Cuman bukan aku yang milih ya, aku suruh pak suami aja yang pilih, karena kan kalau yang milih-milih kayak gini sih aku yakin pak suami itu lebih pintar gitu. Dan ini sampai di rumah, ini tuh habis maghrib, di sini langsung dikupas aja duriannya sama pak suami. Cuman di sini tuh kami nggak yang langsung makan heboh gitu ya, karena belum pada makan nasi. Takutnya nanti tuh sakit perut gitu ya. Jadi aku bilang ke pak suami, makannya itu jangan berlebihan dulu, kita makan nasi dulu. Nanti kalau udah makan nasi, baru deh kita itu makan durian, biar kayak lebih enak aja makannya. Takutnya nanti kalau misalnya makan durian kebanyakan tapi perut belum diisi, itu takutnya nanti malah sakit perut gitu ya. Alhamdulillah teman-teman bisa beli durian dengan harga 30.000, ini tuh udah lumayan banyak gitu ya. Aku tuh sebenarnya udah nelpon ayah aku buat ngirim durian ke sini. Ya, walaupun aku itu jauh di rantau orang kayak gini tuh, aku tuh pengen ya teman-teman dikirimin sama ayahku itu durian. Cuman karena memang ayahku itu lagi sibuk ke sawah, lagi panen padi gitu di kampung. Jadi kata ayah tunggu dulu beberapa hari ini, nanti pasti bakal diusahain gitu. Aku juga udah kirimin ke ayah buat ongkos duriannya ke sini ya. Karena kan nggak mungkin aku tuh full nimpain semuanya ke ayahku ya teman-teman. Jadi aku tuh sekalian ngirimin uang rokok buat ayah. Aku tuh juga sekalian kirimin uang buat beli durian dan juga ongkosnya, karena di sana tuh lagi musim durian. Nanti kalau misalnya pas ada gitu ya ayah aku ngirim, insya Allah bakal aku videoin ya teman-teman, karena aku tuh sengaja banget nyuruh ayah aku itu beli durian itu lumayan banyak gitu, karena ya niatnya pengennya itu sih bisa dibagi-bagiin ke kakak ipar juga gitu. Cuman ya nggak tahu gimana nanti berapa dapatnya aja yang bisa dikirim sama ayah. Aku minta tolong beliin itu sih 100.000 gitu ya, dan aku sih nggak tahu gitu dapat berapa biji, ya udah ditungguin aja.
Oke, selanjutnya di sini aku mau balik ke videonya lagi. Ini tuh aku mau masak buat menu makan malam ya teman-teman. Di sini aku itu mau masak mie goreng aja. Jadi makan mie pakai nasi aja ya teman-teman, buat makan malam yang simple-simple aja. Karena di sini tuh aku tuh capek karena habis dari luar rumah gitu ya. Tadi itu yang aku bilang, nggak tahu kenapa kalau yang namanya udah dari luar rumah itu tuh banyak apa ya, kayak ada beberapa kegiatan aku di luar rumah tadi. Itu tuh bener-bener bikin capek gitu, dan sampai di rumah kan tadi aku tidur. Bahkan aku tuh nggak nyuci piring, dan alhasil cucian piringku itu numpuk banyak banget. Itu aku cucinya itu besok aja gitu ya, karena udah nggak sempet tadi, karena memang pengen ikut sama Pak suami buat jalan-jalan sore. Nah di sini aku bikin mie gorengnya itu bumbunya itu serba diiris aja ya teman-teman, karena lagi mager buat ngeblender. Jadi aku itu serba diiris-iris saja, bawang merah, bawang putih sama cabai itu semuanya aku iris. Aku tuh seneng banget ya teman-teman, sekarang itu di kampung itu kan lagi musim durian. Aku tuh bener-bener pengen banget pas lagi di musim durian kayak gitu tuh aku tuh bisa pulang kampung gitu. Cuman ya itu teman-teman, karena kan Pak suami itu kerja, jadi nggak bisa buat ngambil cuti gitu. Kalaupun aku itu mau pulang sendiri, kalau bawa anak-anak yang kembar kayak si twin itu aku belum sanggup. Jadi aku bilang sama ayah aku minta maaf karena aku tuh belum pernah pulang semenjak nikah gitu ya. Aku belum pernah teman-teman pulang kampung semenjak aku nikah ya, karena Pak suami itu susah banget buat dapat liburnya. Paling dapat liburnya itu 2-3 hari aja. Sedangkan kampung itu kan jauh teman-teman. Kalau cuma 2-3 hari itu cuman capek-capek aja ke sana gitu. Jadi ya udahlah, tunggu waktu yang bener-bener ada gitu, biar pulang kampung itu nggak cuman buang-buang duit. Karena kalau misalnya pulang kampung itu tuh aku yakinlah kalian tuh pasti paham, duitnya itu nggak bakalan sedikit. Jadi kalau misalnya pulang itu cuman buat capek-capekan doang, nggak bisa menikmati, itu menurut aku sih ya kayak buang-buang uang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku kangen sama ayah aku nelpon aja. Kalau misalnya ayah aku kangen sama cucunya, tinggal ayah aku aja yang datang ke sini. Nah teman-teman, lanjut aja lagi ke videonya. Ini tuh bumbu-bumbunya semua udah pada aku tumis. Aku udah bilang ya tadi, bumbunya itu aku iris-iris saja. Lalu di sini aku masukin si eminya dan aku kasih air sedikit biar kayak lebih meresap aja gitu untuk si bumbu-bumbunya nanti ke dalam si eminya. Jangan lupa ditambahin garam dan ditambahin Royco atau penyedap rasa. Terus juga aku tambahin merica bubuk ya teman-teman, supaya ada sensasi pedes-pedesnya gitu. Pokoknya kalau bikin mie kayak gini sih ya, aku tuh lebih suka aja bumbunya yang simple-simple, yang penting enak dan rasanya itu nggak asin aja udah. Jangan lupa juga ditambahin kecap buat biar lebih enak aja gitu. Terus juga tampilannya jadi jauh lebih cakep gitu ya. Di sini Pak suami request nggak pakai sayur ya teman-teman, katanya dia itu nggak pengen sayur. Jadi ya udah, mie-nya itu nggak pakai sayur sama sekali, cuman pakai telur aja. Tadi aku kasih 2. Dan di sini aku cicip dulu untuk si mie-nya itu udah asin, maksudnya udah pas gitu untuk bumbunya atau gimana. Jadi aku cicipin dulu biar nggak kurang garam gitu. I hope that you are safe and that I will see you soon. Nah ini aku aduk-aduk aja si mie-nya itu sampai mie-nya itu mateng ya teman-teman, sampai bener-bener mateng sesuai dengan yang aku harapkan. Lalu di sini aku itu langsung salin aja ke dalam wadah. Maaf ya kalau misalnya wadah saja aku itu kayak gitu, karena nggak punya yang lebih cakep. Jadi ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja, yang penting ada tempatnya gitu. Nah jangan lupa habis masak itu langsung aja diberesin semuanya, karena aku tuh tim yang habis masak langsung diberesin ya teman-teman. Aku tuh paling gak nyaman yang namanya ngelihat kayak wajan-wajan kotor itu nongkrong di atas kompor. Nah terkadang itu tuh Pak suami sering banget aku omelin ya teman-teman. Kayak habis Pak suami tuh bikin telur dadar, itu kenapa sih nggak langsung minyaknya itu tuh dituangin lagi ke tempat minyak jelantah, lalu di wajannya itu dipindahin ke kamar mandi. Aku tuh sering banget ngomel, karena beneran deh, bukan karena sok bersih gitu, mataku tuh bener-bener nggak nyaman untuk ngelihat itu semua gitu. Nah ini dia nih teman-teman, menu makan malam kami hari ini, mie goreng, mie telur goreng, udah kayak gini aja. Pokoknya yang simple-simple aja, yang penting bisa makan malam gitu, dan juga badanku nggak terlalu capek. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Oke teman-teman, ini lanjut setelah makan malam. Udah terjeda lumayan lama sih sebenarnya ini ya teman-teman, karena kan tadi habis makan itu kenyang gitu ya, jadi nggak selera makan duren. Nah setelah lepas kenyang gitu, aku tuh pengen makan duren. Di sini aku itu makan durennya sendirian dulu karena pak suami itu tuh dia lagi main sama anak-anak, katanya kamu aja dulu yang makan, nanti baru gantian kayak gitu. Ini kalau aku disuruh ngabisin sendiri bisa ya teman-teman, ku habiskan sendiri karena memang aku tuh secinta dan sedoyan itu sama duren. Tapi kan nggak mungkin ku habisin sendiri, kan pak suami juga mau gitu ya. Kalau misalnya kalian ngeliat aku makan durian, aku minta maaf ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di daerah kalian ada durian juga, ayo cus beli teman-teman, karena beneran deh durian itu bener-bener enak banget. Aku tuh cinta banget sama yang namanya durian. Apalagi semenjak merantau tuh jarang banget yang namanya puas makan durian, karena kan harga durian di sini tuh lumayan mahal. Nah kalau kata ayah aku, harga durian yang aku beli tadi itu kan 30.000. Nah kalau di kampung itu tuh harganya tuh hanya berkisar sekitar 8-10.000 aja satu buahnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, nggak mungkin aku harus ke kampung dulu. Aku sih udah minta tolong sama ayah buat dikirimin, cuman ya gitu harus nunggu ayah dulu. Udah renggang waktunya, udah senggang waktunya maksud aku, karena ayah lagi sibuk buat panen di kampung. Alhamdulillah ayah lagi panen padi gitu di kampung. Dan menurut yang ayah bilang juga sih pengen ngirimin sekalian beras padi baru gitu ya, alias beras yang ditanam langsung gitu di sawah gitu. Semoga nanti kekejar ya teman-teman, karena aku tuh pengen durian itu dikirimnya itu cepat, karena nanti tuh susah kalau misalnya nggak ada pak suami yang ngejemput durian itu ke Pekanbaru gitu. Karena sebentar lagi pak suami itu mau mandah atau nginep di tempat kerja gitu ya. Jadi semoga aja lah nanti kekejar sama ayah buat ngirimin durian sama berasnya. Cuman kalau misalnya berasnya nggak sempat dikirim ya nggak apa-apa, duriannya aja dulu kali ya. Oke deh teman-teman, balik ke videonya lagi. Ini aku lanjut ngelipatin pakaian. Ini tuh posisinya pak suami itu tuh lagi keluar rumah, lagi nggak di rumah gitu ya. Jadi di sini aku mau lipatin pakaian. Anak-anak itu sebenarnya udah baring-baring gitu di kamar teman-teman. Cuman mereka itu tuh nggak mau tidur gitu. Jadi ya udahlah biarin aja mereka itu main di kamar berdua dan aku sibuk buat ngelipat pakaian. Teman-teman semuanya, kalau misalnya ngelipat pakaian itu tuh biasanya berapa hari sekali? Ayo tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sendiri sih kepengennya itu tuh setiap hari ngelipat pakaian gitu. Cuman ya apalah daya ya teman-teman. Terkadang itu tuh rasa mager lebih besar gitu ya. Jadinya terkadang itu 3 hari baru ngelipat pakaian, dan sekali ngelipat pakaian itu tuh kayak udah ngelipat pakaian segunung ya. Banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya pas rajin itu lagi kumat, ya aku tuh maunya setiap hari gitu. Dan itu si kakak keluar dari kamar, dia itu habis minum susu gitu ya, terus susunya itu nggak habis dan dikasih lagi ke aku, karena terkadang itu tuh anak-anak tuh suka ya teman-teman buat ngebuang-buangin susu kayak gitu. Terkadang itu di rumah tuh jadi banyak lalat gitu ya karena tumpahan susu. Nah karena memang sering aku besarin mata aku ke anak-anak pas ngebuang susu, jadinya sekarang kalau misalnya pas anak-anak udah minum susu terus susunya itu nggak habis gitu ya, mereka tuh langsung ngasih ke aku. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, anak-anak itu makin pintar gitu ya teman-teman. Nah itu tuh si adek masih di kamar berdiam diri ya teman-teman. Cuman nggak lama juga sih, ntar dia itu juga keluar, karena memang anak-anak itu juga kalau misalnya satunya itu bangun dan pasti berisik gitu, pasti yang satunya itu juga tergoda buat ikutan bangun gitu. Aku pikir tadi anak-anak itu mau tidur ya teman-teman, makanya itu aku tutupin untuk si tirainya atau si hordengnya agar nggak silau karena lampu. Tapi ya gitu teman-teman, karena masih dengar ada yang beraktivitas ya mereka nggak tidur gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah di sini aku udah kelar lipat pakaian, lanjut aja buat aku susun ke dalam lemari pakaian aku. Ya ini tuh sih pakaiannya tuh nggak banyak kalau misalnya dilipat setiap hari ya. Cuman ya terkadang kita aja yang mager, kebanyakan mager gitu ya daripada rajinnya, jadinya terkadang sampai numpuk-numpuk gitu ya pakaian. Udah kelar ngurusin pakaian, lanjut di sini aku itu mau nyalin nasi, karena nasinya itu rencananya pengen dimasak gitu ya. Cuman aku tuh nggak jadi masak nasinya karena menurut aku ini tuh masih cukup buat sarapan besok gitu. Tapi aku salin aja dulu dan aku masukin ke dalam tudung saji kayak gini, karena kalau dibiarin di dalam magicom takutnya itu nanti kayak berair gitu. Jadi aku salin. Dan ini pas aku lagi beberes, adek itu nangis dan minta digendong gitu. Jadi ya udah di sini aku gendong dulu untuk si adek.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.